adik-adik semua, selamat pagi. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Losa, Yosi. Wah, kayaknya udah bersemangat ya semuanya adik-adik yang ada di rumah. Harus Yosi dong, Losa. juga semangat nggak nih? Semangat. Oh, puji Tuhan ya, kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita jadi harus semangat ya. Adik-adik yang di rumah, yuk sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk Losa mau ajak kita untuk duduk yang rapi, kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan, supaya menjadi berkat buat lose-lose dan juga anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan, yang menikmati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan ya. Kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian hatiku penuh nyanyian. Ya. Yuk semua adik-adik, Losa harapkan berdiri semua. Semua semangat ya, kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama memuji Tuhan dan ikutin gerakan Losa Yosi juga Losa Maya di tempat ini. Ya. Siap semua? Siap ya? Yuk semangat. Lagunya ini medley ya teman adik-adik semua. Kita memujinya dengan sukacita ya. Yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
banget ya. Iya, Hari ini kita belajar bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan itu siapa ya? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Raja segala raja. Dia Raja kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, siapa hari ini yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau selalu memuji Tuhan ya, Losa. Iya, betul, Selasi. Nah, pasti kita semangat nih memuji Tuhan. Ada nggak ya adik-adik di rumah yang lemes? Wah, pasti nggak ada dong. Karena kita semua sayang Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, Dia adalah Raja kita. Nah, bersyukur ya Losa, kita tahu Tuhan Yesus, kita kenal dan kita percaya Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, udah capek belum nih? Kita udah nyanyi, kita udah gerak dari tadi. Ada yang capek? Nah, Losa harapkan belum ada yang capek ya. Kita masih dengan bangkit berdiri. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik yang di rumah, persembahan kita bisa diberikan dengan 3 cara. Cara yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening yang tertera di layar adik-adik semua. Cara yang kedua, adik-adik bisa scan QRIS yang tertera di layar juga. Cara yang ketiga, adik-adik bisa datang ke gereja saat jam kerja, yaitu jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Adik-adik bisa datang, bawa persembahan, masukkan di kotak persembahan yang tersedia di gereja. Adik-adik bisa pilih salah satu cara untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kita mau membaca ayat persembahan kita sama-sama hari ini ya. Ayat persembahan terambil dari bagian firman Tuhan, yaitu 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-34. Yang berbunyi, kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik silakan pilih salah satu cara untuk memberikan persembahan. Losa Yosi dan Losa Maya akan memberikan persembahan di gereja ini. Mari kita sama-sama mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, bernyanyi bersama. Dan terlebih kami berterima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi gereja Tuhan, bagi sekolah minggu di tempat ini. Dan Tuhan, terima kasih juga untuk orang tua kami yang boleh memberikan berkat yang daripada Engkau untuk kami persembahkan. Kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah memberi persembahan kita. Yuk, saatnya kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik semua, yuk sambil mempersiapkan hati, kita menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Biar kita sama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Yuk Losa Yosi ya. Iya, masih dengan tetap berdiri kan Losa? Iya, betul. Masih dengan tetap berdiri ya. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kitab suci, doa tiap hari kalau mau Ya, ini kerinduan kami lose-lose supaya adik-adik membaca kitab suci dan berdoa setiap hari kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan Alkitab kita, jangan lupa kita mau dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon pertolongan Tuhan, supaya di dalam perenungan firman ini kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan terlebih dapat memahaminya, kemudian menjadi para pelaku firman di tengah kehidupan kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya di dalam perenungan firman ini kami dapat mendengar, mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 18. Yohanes 4 ayat 5 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Teman-teman, pernah nggak sih ketika teman-teman melakukan kesalahan, baik itu di sekolah ataupun di tengah keluarga, terus teman-teman diberikan hukuman atau sanksi oleh orang tua? Nah, ya teman-teman, langsung saya merasa kita pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah, apakah ketika kita diampuni setelah melakukan kesalahan, apakah kita mau mensyukuri pengampunan itu? Mau bersyukur atas pengampunan yang telah diberikan bagi kita?
Nah, teman-teman, harusnya kita bersyukur ketika kita diampuni setelah melakukan kesalahan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri pengampunan itu? Cara yang terbaik adalah dengan tidak melakukan kesalahan yang telah kita lakukan lagi. Jangan melakukan kesalahan itu lagi. Jangan berbuat kesalahan lagi. Mencoba untuk hidup benar. Teman-teman, begitu pula yang harus kita lakukan ketika dalam kaitannya dengan Allah kita. Teman-teman, kita semua berdosa, tetapi Allah telah mengampuni kita dari segala kesalahan dosa kita. Maka kita harusnya bersyukur, mensyukuri pengampunan Allah, yaitu dengan tidak berbuat dosa lagi. Hanya dengan benar-benar berjuang untuk hidup kudus sesuai firman-Nya, kita dapat mensyukuri pengampunannya. Selebihnya, sebesar apapun perbuatan baik kita, kalau kita tidak hidup kudus di dalam firman Allah dan terus saja menikmati dosa, maka artinya teman-teman, kita tidak sungguh-sungguh mensyukuri pengampunan dari Allah. Dan ketika kita tidak mensyukuri pengampunan dari Allah, artinya kita belum benar-benar menikmati indahnya menjadi orang percaya. Ya teman-teman, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menyinggung tentang air. Air adalah hal yang semua manusia butuhkan, teman-teman. Air ada untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, teman-teman. Nah, di tangan Elsa ada segelas air yang cukup banyak. Untuk sekali minum, sangat banyak. Wah, sangat segar, teman-teman. Teman-teman, untuk 1-2 jam, mungkin Lause ketika minum air yang banyak tadi, mungkin Lause tidak membutuhkan, tidak mau minum lagi. Mungkin dalam kurun waktu 1-2 jam. Merasa tidak membutuhkan untuk minum air dulu sampai dalam rentang waktu itu. Tetapi bagaimana setelahnya? 3 jam kemudian, 4 jam kemudian, Lause Sam akan cari lagi. Lause Sam akan minum lagi air untuk memuaskan rasa dahaga Lause. Manusia paling tidak dapat bertahan tidak minum air sekitar 2-4 hari, teman-teman. Jadi, air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Dia tahu bahwa setiap manusia membutuhkan air. Tetapi air yang biasanya kita minum sehari-hari tidak akan membawa kesegaran yang kekal. Semua air itu akan menyegarkan sebentar saja dan kemudian kita akan mencarinya lagi terus-menerus selama kita hidup. Seolah kita tidak puas hanya minum segelas air. Akan tetapi Tuhan Yesus itu rindu, teman-teman, supaya kita menerima air yang memberikan kesegaran selamanya. Itulah yang disebut dengan air hidup. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus sedang membicarakan hal rohani. Kita tetap membutuhkan air yang kita minum sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Tetapi tanpa air hidup dari Tuhan Yesus, kita akan merasa kering, haus secara rohani. Jadi kalau kita hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, maka kita tidak akan bertumbuh secara rohani dan berakhir pada kematian yang kekal, teman-teman. Mengerikan. Mungkin dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kekeringan rohani, mungkin kita bisa tetap saja mengerjakan PR, bermain, dan sebagainya ya. Namun, tiada damai sejahtera. Tiada sukacita yang besar di dalam hidup kita. Menyedihkan, bukan? Nah, sayang sekali kalau kita menolak air hidup dari Tuhan Yesus.
Untuk mengalami sukacita yang penuh, kita harus minum air hidup itu. Caranya adalah dengan menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah melakukan penghapusan dosa dan menawarkan air hidup itu bagi kita. Lalu, apakah kita mau menerimanya atau tidak, teman-teman? Mau tidak menerima air hidup dari Allah lewat Tuhan Yesus? Ya, kalau di dalam Alkitab yang tadi kita baca, perempuan itu mau dan akhirnya menerima Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui karena Dia Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati perempuan itu, apa dosa perempuan itu, karena Dia Maha Tahu. Teman-teman, manusia tidak akan pernah bisa membohongi Allah. Jadi, kita tidak mungkin dapat menyembunyikan dosa darinya. Maka, kalau kita benar-benar ingin menerima air hidup darinya, yaitu pengampunan dan anugerahnya, kita harus mengakui dosa di hadapan Dia secara pribadi, sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, pada cerita tersebut, cerita Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan Yesus pun mengajak perempuan Samaria itu untuk mengakui dosa yang dilakukan perempuan itu. Tuhan Yesus mau perempuan itu mengakui dosanya dan menerima air hidup dari Tuhan Yesus. Teman-teman, memang Tuhan Yesus telah mati di salib dan bangkit untuk menghapus dosa kita. Dia telah berkarya menyatakan anugerah keselamatannya lewat pengorbanan dan kebangkitannya. Tetapi kita hanya dapat menyadari dan merasakan semua itu ketika kita benar-benar mengakui dosa kita dan mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Lewat semua itu, seharusnya tidak ada lagi dosa yang masih saja kita lakukan di hadapannya. Sebab ketika Tuhan Yesus ada di hati kita, segala keinginan dosa pun sirna oleh kuasa Allah kita. Oleh karena itu, jika kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, seharusnya kita pun berkomitmen untuk hidup kudus, tidak lagi berbuat dosa, seperti menyontek, iri hati, berbohong, suka menggerutu, malas, dan sebagainya. Jika kita mensyukuri pengampunan Allah, yuk kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, supaya kita dapat menjauhi segala kebiasaan dosa kita dengan bantuan Allah Roh Kudus. Teman-teman, dosa apa sih yang masih saja kita lakukan sampai sekarang? Ada enggak perasaan bersalah dan menyesal ketika dosa itu dilakukan? Nah, teman-teman, yuk jangan berlama-lama lagi. Tuhan Yesus rindu agar kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan dari segala dosa kita. Dan dengan begitu kita akan melihat serta menikmati sukacita pengampunan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kembali bahwa kami memiliki Tuhan yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Tapi kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang adil, sehingga kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi di balik semua itu kami percaya Tuhan yang Maha Kasih itu senantiasa membimbing kami hari demi hari untuk menyadari dan menikmati anugerah pengampunan itu, sehingga kami dapat ditolong oleh Roh Kudus untuk hidup kudus. Kami tidak dapat melakukan itu sendirian ya Tuhan,
kami membutuhkan pertolongan-Mu, dan biarlah anugerah keselamatan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami, motivasi kami yang begitu besar di dalam perjuangan kami untuk hidup kudus. Biarlah keyakinan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami menjadi kekuatan bagi kami bahwa kami dapat hidup kudus. Dan biarlah firman yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan, memimpin kami hari demi hari untuk semakin bertumbuh, semakin kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.